Dokter Agus, ini saya mau menanyakan kembali mungkin lebih spesifik ya ketika virus COVID-19 ini menyerang manusia, bagaimana kaitannya ataupun pengaruhnya terhadap darah dan pengaruh terhadap organ vital manusia lain seperti paru-paru misalnya? Ya, terima kasih ya. Jadi kita tahu bahwa virus dari COVID, SARS-CoV-2 ini paling banyak menempel pada reseptornya yang kita kenal ACE2. Nah, ACE2 ini banyak di epitel saluran nafas, di paru, bahkan di pembuluh darah, di jantung, ya, kemudian di reseptor otak, di ginjal itu ada, saluran cerna juga ada. Nah, oleh karena itu dampaknya ketika dia menginfeksi terutama pada organ-organ yang memiliki reseptor itu yang cukup banyak. Yang paling banyak adalah di saluran nafas bawah dan paru. Implikasinya adalah ketika virus itu menempel, dia akan menyebabkan kerusakan jaringan melalui mekanisme inflamasi atau peradangan kronik. Akhirnya terjadi kerusakan. Di paru terjadilah yang namanya pneumonia. Radang paru ini menyebabkan terjadinya oksigen nggak bisa masuk. Sedangkan kerusakan berikutnya pada pembuluh darah. Dia akan menyebabkan gangguan epitel pada pembuluh darah, kerusakan pada darahnya sendiri akan menyebabkan terjadinya yang namanya koagulopati, yaitu gangguan pembekuan darah. Data-data di berbagai rumah sakit center menunjukkan bahwa pasien COVID-19 itu hampir 80-90% itu mengalami gangguan koagulopati. Dan ini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan risiko kematian selain karena kerusakan parunya. Jadi memang virus COVID-19 ini menyerang organ-organ penting yang akhirnya meningkatkan risiko pada manusia yang kita ketahui pada beberapa populasi terutama yang memiliki faktor risiko atau komorbid. Ya, lantas pertanyaannya dokter, mungkin untuk bagi pendonor darah ini kan lantas menimbulkan kekhawatiran, oh saya sih mau aja donor gitu, tapi jangan-jangan makin menambah resiko untuk menularkan yang lain ataupun tertular misalnya dok. Jadi kalau yang sedang terkena COVID-19, kita harus tahu bahwa proses tata laksananya harus dijalani dulu. Karena kita tahu dia akan menularkan melalui transmisi, baik itu secara langsung dengan droplet atau tidak langsung melalui kontak barang-barang yang terkontaminasi. Oleh karena itu yang sudah positif, dia harus menjalani protokol kesehatan isolasi mandiri minimal 14 hari kalau dia derajat asimptomatik atau ringan. Tapi kalau dia sedang berat atau kritis, dia harus dirawat sampai dia sembuh dulu. Ya, jadi dari sisi ini yang terpenting adalah yang sakit harus ditata laksana dulu. Dan pada kondisi tersebut dia harus sembuh dulu, baru nanti kita berpikir apakah bisa donor atau tidak setelah itu. Di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh CDC maupun oleh European CDC dikatakan bahwa selama dia masih aktif terkena COVID-19 maka tidak disarankan untuk memberikan donor. Ada batas waktu 21 hari sampai 28 hari. Mungkin Ibu nanti dari dokter Uki bisa kasih tahu ya, tambahan ada batasan waktu itu. Karena dalam masa itu, meskipun kita tahu tadi ya, disampaikan bahwa transmisi penularan di dalam COVID-19 ini tidak ada melalui transfusi darah. Belum ada bukti dan belum ada laporan. Yang ada adalah transmisi melalui droplet ketika berbicara batuk ataupun ketika terkontaminasi tidak langsung dari benda-benda yang terkontaminasi lewat tangan kita. Tapi sejauh ini tidak direkomendasi memberikan darah ataupun menerima darah. Seperti itu ya dokter? Untuk pendonor tidak disarankan. Menerima ketika boleh sedang saja. Positif ya, karena itu beresiko kan, kita nggak tahu, masih ada belum ada bukti-bukti lah sampai 21 hari sampai 28 hari.